Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Namaku Maya, dan ini adalah kisah tentang bagaimana aku akhirnya menemukan keberanian untuk membela diriku sendiri setelah bertahun-tahun menjadi anak yang selalu menurut. Malam itu, tanggal 23 November, ponselku berdering tepat pukul 7 malam. Ibu. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi sebelum aku mengangkat telepon itu. Suaranya terdengar ceria. Terlalu ceria. Dia bilang dia dan ayah sedang berada di restoran Italia yang baru dibuka di pusat kota, tempat yang semua orang bicarakan karena harganya yang fantastis. Mereka sudah memesan makanan. Dan tentu saja, mereka mengharapkan aku datang untuk membayar semuanya. Tapi tunggu dulu, sebelum aku lanjutkan cerita yang akan membuatmu marah, terkejut, dan mungkin menangis di akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya yang akan membuka matamu tentang dinamika keluarga yang toksik. Aku terdiam beberapa detik di telepon. Ini bukan pertama kalinya. Bahkan bukan yang ke-10 atau ke-20 kalinya. Sejak aku mendapat pekerjaan yang layak 3 tahun lalu sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan teknologi, orang tuaku entah bagaimana menganggap gajiku adalah rekening bank pribadi mereka. Ayah pensiun dini dengan uang pesangon yang cukup besar, dan ibu tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Mereka punya rumah yang sudah lunas, mobil yang bagus, dan tabungan yang seharusnya cukup untuk hidup nyaman. Tapi entah kenapa, setiap kali mereka ingin sesuatu yang mewah, aku yang harus membayarnya. Aku ingat dengan jelas bagaimana semuanya dimulai. 2 minggu setelah aku menerima gaji pertamaku yang besar, ibu menelepon dan berkata bahwa mereka ingin merayakan kesuksesanku. Aku senang. Aku pikir ini akan menjadi momen kebanggaan keluarga. Kami pergi ke restoran seafood yang mahal, memesan kepiting Alaska dan lobster Maine. Tagihan mencapai hampir 5 juta rupiah. Ketika bil datang, ayah hanya tersenyum padaku dan berkata dengan ringan bahwa ini perayaan untukku. Jadi sudah sepantasnya aku yang membayar. Aku terkejut. Tapi aku tidak ingin merusak momen itu. Aku membayar dengan senyum yang dipaksakan. Sejak saat itu, pola yang sama terus berulang. Setiap bulan, minimal 2 atau 3 kali, mereka akan mengajakku makan di tempat-tempat mahal atau tiba-tiba sudah berada di restoran dan memintaku bergabung dan membayar. Kadang mereka bahkan membawa teman-teman mereka. Aku ingat satu kali mereka membawa 4 pasangan teman mereka ke Steakhouse Premium, dan aku harus membayar untuk 7 orang. Tagihannya hampir 10 juta rupiah malam itu. Ketika aku mencoba protes dengan lembut, ayah menatapku dengan tatapan kecewa dan berkata bahwa anak yang baik seharusnya senang bisa membahagiakan orang tuanya. Dan aku selalu menurut. Selalu. Karena sejak kecil aku diajarkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah hal terpenting dalam hidup. Bahwa menolak permintaan orang tua sama dengan durhaka. Aku tumbuh dengan rasa takut akan label anak durhaka itu. Jadi meskipun tabunganku habis setiap bulan, meskipun aku tidak punya uang untuk membeli pakaian baru untuk diriku sendiri atau bahkan untuk liburan kecil-kecilan, aku terus membayar. Aku terus memenuhi permintaan mereka. Tapi malam itu berbeda. Mungkin karena aku sudah lelah secara emosional. Mungkin karena 3 hari sebelumnya aku baru saja menerima tagihan kartu kreditku yang membengkak hingga hampir 30 juta rupiah. Sebagian besar untuk membayar makan malam mewah orang tuaku dan renovasi dapur mereka yang mereka minta aku biayai. Atau mungkin karena pagi itu aku menerima email dari bank yang mengingatkan bahwa tabunganku untuk uang muka rumah yang sudah aku kumpulkan selama 2 tahun hampir habis. Aku berusia 28 tahun. Dan aku tidak punya apa-apa untuk masa depanku sendiri, karena semuanya habis untuk membiayai gaya hidup mewah orang tuaku. Jadi ketika ibu menelepon malam itu dan memberitahuku bahwa mereka sudah memesan appetizer senilai 2 juta rupiah, dan sedang mempertimbangkan wine seharga 4 juta per botol, sesuatu di dalam diriku patah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berkata tidak. Aku bilang aku tidak bisa datang. Aku bilang aku tidak akan membayar lagi. Keheningan di ujung telepon itu mencekam. Lalu ibu tertawa. Tertawa yang tidak percaya. Seolah aku baru saja mengatakan lelucon yang aneh. Dia bilang aku pasti bercanda.
Dia bilang kami sudah memesan makanan dan sudah memberitahu pelayan bahwa putri mereka yang sukses akan datang untuk membayar semuanya. Tanganku gemetar ketika aku mengulangi kata-kataku dengan lebih tegas. Tidak, Bu, aku tidak akan datang. Dan aku tidak akan membayar. Kalau ibu dan ayah yang memesan, ibu dan ayah yang harus bertanggung jawab. Suara ibu berubah drastis. Dari ceria menjadi dingin dan tajam seperti pecahan kaca. Dia mulai menyebutku anak yang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, egois, dan tidak menghargai pengorbanan orang tua. Dia mengingatkan bagaimana mereka membesarkanku, membayar sekolahku, memberi makan aku selama 28 tahun. Dia bilang aku berhutang budi seumur hidup padanya. Setiap kata yang dia ucapkan seperti pisau yang menusuk jantungku. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Aku bilang aku sangat berterima kasih atas semua yang mereka lakukan. Tapi itu adalah tanggung jawab orang tua untuk membesarkan anak mereka. Dan sebagai anak dewasa, aku berhak untuk membangun hidupku sendiri tanpa harus mengorbankan masa depanku untuk membiayai gaya hidup mereka yang berlebihan. Aku bilang aku lelah. Aku bilang aku tidak punya uang lagi. Ibu menutup telepon dengan keras. 5 menit kemudian, ayah menelepon. Suaranya lebih tenang tapi tidak kalah manipulatif. Dia menggunakan pendekatan berbeda. Dia bilang dia kecewa padaku. Dia bilang dia selalu bangga padaku. Tapi sekarang dia tidak tahu lagi siapa aku. Dia bertanya apakah aku sudah lupa bagaimana mereka selalu ada untukku ketika aku membutuhkan mereka. Dia menyebutkan satu persatu momen di masa lalu ketika mereka membantuku. Meskipun sebagian besar hal itu adalah tanggung jawab normal orang tua. Dan bagi kalian yang menonton ini sekarang, kalau kalian pernah mengalami hal serupa, kalau kalian pernah merasa terjebak antara cinta kepada orang tua dan kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental dan finansial kalian sendiri, tinggalkan komentar di bawah. Kita semua butuh tahu bahwa kita tidak sendirian. Dan jangan lupa subscribe karena channel ini akan terus membagikan kisah-kisah nyata yang mungkin bisa membantu kalian menemukan solusi untuk masalah kalian sendiri. Aku hampir menyerah malam itu. Hampir saja aku mengambil dompetku dan pergi ke restoran itu. Tapi kemudian aku melihat amplop di meja kerjaku di rumah. Amplop itu berisi surat dari rumah sakit tempat aku melakukan medical check-up rutin minggu lalu. Di dalamnya tertulis bahwa kadar stres dan kecemasanku sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dokter merekomendasikan konseling dan pengurangan tekanan finansial dan emosional. Aku bahkan tidak punya uang untuk pergi ke psikolog karena semua gajiku habis untuk orang tuaku. Aku menatap amplop itu dan menangis. Aku menangis untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, melepaskan semua frustrasi, kemarahan, dan kesedihan yang sudah aku pendam. Dan di tengah tangisanku, aku menyadari sesuatu. Aku tidak egois karena ingin hidup. Aku tidak durhaka karena ingin punya masa depan. Cinta orang tua seharusnya tidak datang dengan harga yang membuatku bangkrut secara finansial dan emosional. Keesokan harinya, aku memblokir nomor mereka untuk sementara waktu karena aku butuh ketenangan untuk berpikir. Tapi ternyata mereka datang langsung ke apartemenku. Mereka tidak sendirian. Mereka membawa bibi dan omku, serta sepupu-sepupuku. Ini adalah taktik klasik di keluarga kami, melibatkan seluruh keluarga besar untuk menekan satu orang hingga menyerah. Mereka semua berdiri di depan pintu apartemenku, memandangku dengan tatapan campuran kecewa, marah, dan tidak percaya. Bibi membuka pembicaraan dengan nada yang dibuat-buat lembut. Dia bilang dia dengar aku sedang memberontak terhadap orang tuaku. Dia bilang ini tidak baik, tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga kami. Dia mengingatkan bahwa dalam budaya kita, anak harus selalu menghormati dan memenuhi keinginan orang tua. Sepupuku yang paling tua ikut menambahkan bahwa dia selalu memberi uang pada orang tuanya setiap bulan tanpa diminta. Dan aku seharusnya malu karena bahkan ketika diminta saja aku menolak. Aku berdiri di ambang pintu apartemenku sendiri, merasa seperti terdakwa di pengadilan keluarga. Tidak ada yang bertanya bagaimana keadaanku. Tidak ada yang peduli bahwa aku kelelahan bekerja overtime setiap minggu hanya untuk bisa membayar semua tagihan mereka. Tidak ada yang mau mendengar bahwa aku punya impian dan tujuan hidupku sendiri.
Aku hanya alat pembayaran bagi mereka. ATM berjalan yang harus selalu tersedia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bicara. Aku bicara dengan suara yang jelas dan tegas meskipun tubuhku gemetar. Aku jelaskan semuanya. Aku tunjukkan laporan keuanganku. Aku tunjukkan tagihan kartu kreditku yang membengkak. Aku tunjukkan tabungan yang hampir kosong. Aku jelaskan bahwa dalam 3 tahun terakhir, aku sudah memberikan lebih dari 200 juta rupiah untuk membiayai gaya hidup mereka, belum termasuk renovasi rumah, mobil baru, dan berbagai keinginan mereka yang lain. Aku bilang aku tidak menolak untuk membantu orang tuaku jika mereka benar-benar membutuhkan. Tapi membayar makan malam di restoran bintang 5 setiap minggu bukanlah kebutuhan. Membeli wine impor seharga jutaan rupiah bukanlah kebutuhan. Renovasi dapur yang sudah bagus bukanlah kebutuhan. Itu semua adalah keinginan, dan keinginan mereka telah menghabiskan seluruh hidupku. Bibi mencoba memotong perkataanku, tapi aku tidak berhenti. Aku sudah terlalu lama diam. Aku jelaskan bahwa aku mencintai orang tuaku, tapi cinta tidak seharusnya menghancurkan. Cinta tidak seharusnya membuat seseorang hidup dalam tekanan finansial dan mental yang konstan. Aku bilang aku berhak untuk bahagia, untuk punya masa depan, untuk menikah suatu hari nanti dan punya keluargaku sendiri tanpa harus khawatir tidak punya uang untuk menghidupi mereka karena semuanya habis untuk membiayai gaya hidup orang tuaku. Ruangan itu sunyi. Om yang biasanya selalu vokal justru diam dan menatap lantai. Aku melihat sekilas ekspresi di wajah sepupuku yang paling muda. Ada sesuatu seperti pengertian di sana, seolah dia mengerti apa yang aku rasakan. Tapi ibu tidak tergerak. Dia berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya keras dan dingin. Dia bilang aku sudah berubah. Menjadi anak yang mementingkan diri sendiri. Dia bilang dia menyesal telah membesarkan anak seperti aku. Kata-kata itu menyakitkan lebih dari yang bisa aku jelaskan. Tapi aku tidak menangis di depan mereka. Aku sudah memutuskan. Aku bilang mulai hari ini, aku tidak akan lagi membayar untuk gaya hidup mewah mereka. Aku akan membantu untuk kebutuhan medis yang darurat, untuk hal-hal yang benar-benar penting. Tapi untuk makan malam mewah, liburan, renovasi yang tidak perlu, aku tidak akan lagi terlibat. Mereka harus belajar hidup sesuai dengan kemampuan mereka sendiri, seperti yang harus kulakukan. Mereka semua pergi dengan wajah marah. Selama 2 minggu berikutnya, tidak ada yang menghubungiku. Ponselku yang biasanya ramai dengan pesan dari grup keluarga tiba-tiba sunyi. Aku dijauhi. Di grup keluarga besar, aku melihat mereka tetap aktif berbicara. Tapi ketika aku kirim pesan, tidak ada yang merespons. Aku tahu mereka sedang memberiku perlakuan diam, berharap aku akan menyerah dan kembali menjadi ATM mereka. Tapi sesuatu yang aneh terjadi selama masa itu. Aku mulai merasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk tentang tagihan. Aku mulai menabung lagi. Aku membayar hutang kartu kreditku sedikit demi sedikit. Aku bahkan sempat pergi menonton film sendirian, sesuatu yang tidak pernah aku lakukan karena aku selalu merasa bersalah menghabiskan uang untuk diriku sendiri. 3 minggu setelah konfrontasi itu, sepupu yang paling muda menghubungiku. Namanya Dina. Dia bilang dia ingin bicara. Kami bertemu di kafe kecil dekat kantorku. Dia terlihat gugup, memainkan gelas kopinya tanpa meminumnya. Lalu dia mulai bicara. Dia bilang dia sebenarnya mengagumi keberanianku. Dia bilang dia juga mengalami hal yang sama dengan orang tuanya, meskipun tidak separah yang aku alami. Setiap bulan dia harus menyerahkan hampir setengah gajinya untuk orang tuanya meskipun mereka tidak benar-benar membutuhkannya. Dia bilang melihatku akhirnya berani mengatakan tidak memberinya kekuatan untuk mulai menetapkan batasan dengan orang tuanya juga. Kami berbicara selama berjam-jam malam itu, berbagi cerita, berbagi rasa sakit, berbagi harapan. Aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Ada banyak anak dewasa di luar sana yang terjebak dalam pola yang sama, yang merasa bersalah untuk mengatakan tidak kepada orang tua mereka, yang kehilangan diri mereka sendiri dalam usaha untuk menyenangkan orang lain. Kalau kalian merasa terhubung dengan cerita ini,
Kalau kalian juga sedang berjuang menemukan keseimbangan antara berbakti kepada orang tua dan menjaga kesehatan finansial dan mental kalian sendiri, ini saatnya untuk ambil langkah. Like video ini kalau kalian setuju bahwa cinta keluarga seharusnya tidak datang dengan harga yang menghancurkan, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita yang bisa membuka perspektif baru dalam hidup kalian. 1 bulan setelah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ayah menelepon. Bukan ibu, tapi ayah. Suaranya berbeda, lebih lembut, hampir seperti minta maaf meskipun dia tidak mengatakannya langsung. Dia bilang dia ingin bicara denganku. Kami bertemu di taman dekat rumah masa kecilku. Dia datang sendirian, tanpa ibu atau keluarga besar yang lain. Kami duduk di bangku taman dalam keheningan yang canggung selama beberapa menit. Lalu ayah mulai bicara. Dia bilang dia sudah banyak berpikir dalam sebulan terakhir. Dia bilang ketika aku menunjukkan laporan keuanganku waktu itu, dia sebenarnya terkejut. Dia tidak pernah menyadari berapa banyak uang yang sudah aku keluarkan untuk mereka. Dia pikir karena aku tidak pernah mengeluh, berarti aku mampu dan dengan senang hati melakukannya. Dia bilang dia dan ibu memang hidup di atas kemampuan mereka. Setelah pensiun, ayah merasa ingin menikmati hidup karena dia sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Dia ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia sukses, bahwa anak-anaknya, terutama aku, sukses dan berbakti. Tanpa sadar, dia menjadikan aku alat untuk validasi sosialnya. Dan dia minta maaf untuk itu. Aku tidak mengharapkan permintaan maaf itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ini adalah pertama kalinya ayahku mengakui kesalahannya. Dia bilang dia akan bicara dengan ibu, meskipun dia tahu itu tidak akan mudah. Dia berjanji akan mulai hidup lebih sederhana, sesuai dengan uang pensiunnya sendiri. Dia bilang dia tidak ingin kehilangan aku karena keserakahan dan kebanggaan yang salah tempat. Percakapan itu tidak langsung memperbaiki segalanya. Ibu masih dingin padaku selama beberapa bulan berikutnya. Tapi perlahan-lahan, ada perubahan kecil. Mereka mulai lebih jarang makan di luar. Ketika mereka mengajakku makan, mereka memilih tempat yang lebih sederhana dan ayah yang membayar. Ada satu momen yang membuatku menangis di kamar malam itu setelah pulang dari makan bersama mereka. Ketika tagihan datang, ayah langsung mengambilnya dan membayar tanpa melihat ke arahku. Hal yang sangat sederhana, tapi bagiku itu berarti dunia. Beberapa bulan kemudian, ibu akhirnya bicara padaku dengan lebih lembut. Dia tidak pernah meminta maaf secara langsung dengan kata-kata. Itu bukan gayanya. Tapi dia mulai mengirim pesan menanyakan kabarku, menanyakan apakah aku sudah makan, hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dia lakukan karena dia terlalu fokus pada apa yang bisa kudapatkan untuknya. Perlahan-lahan, kami membangun kembali hubungan kami di atas fondasi yang lebih sehat. Aku belajar bahwa menetapkan batasan tidak berarti aku tidak mencintai orang tuaku. Justru sebaliknya. Dengan menetapkan batasan yang sehat, aku menyelamatkan hubungan kami dari kehancuran total. Jika aku terus membiarkan pola lama berlanjut, aku mungkin akan penuh dengan kebencian dan akhirnya benar-benar memutuskan hubungan dengan mereka. Sekarang, setahun setelah malam itu ketika aku mengatakan tidak untuk pertama kalinya, hidupku sangat berbeda. Aku punya tabungan yang sehat. Aku sudah melunasi sebagian besar hutang kartu kreditku. Aku bahkan sudah mulai berinvestasi untuk masa depan. Yang paling penting, aku merasa damai. Aku masih membantu orang tuaku ketika mereka benar-benar membutuhkan. Tapi sekarang itu adalah pilihan, bukan paksaan atau manipulasi. Aku juga mulai menjalani terapi untuk mengatasi trauma emosional dari tahun-tahun manipulasi finansial dan emosional. Terapis membantuku memahami bahwa apa yang aku alami adalah bentuk dari pelecehan finansial, meskipun dilakukan oleh orang tua sendiri. Dia membantuku memahami bahwa rasa bersalah yang aku rasakan adalah hasil dari manipulasi bertahun-tahun, bukan cerminan dari kenyataan. Aku juga berteman lebih dekat dengan Dina dan beberapa orang lain yang mengalami situasi serupa. Kami membentuk semacam kelompok dukungan informal, bertemu sebulan sekali untuk berbagi cerita dan saling menguatkan. Mengetahui bahwa aku tidak sendirian dalam perjuangan ini sangat membantu proses penyembuhanku.
Yang mengejutkan adalah beberapa anggota keluarga besar yang dulu mengutukku karena mengatakan tidak kepada orang tuaku, sekarang diam-diam menghubungiku untuk meminta nasihat. Ternyata mereka juga mengalami hal serupa tapi terlalu takut untuk bicara. Sepupuku yang waktu itu bilang dia selalu memberi uang pada orang tuanya dengan senang hati, ternyata berbohong. Dia sebenarnya stres dan frustasi tapi merasa tidak bisa bicara karena takut dikucilkan keluarga. Ceritaku ini mungkin tidak memiliki ending yang sempurna seperti di film-film. Hubunganku dengan ibu masih tegang kadang-kadang, terutama ketika dia melihat teman-temannya pamer tentang apa yang anak-anak mereka belikan untuk mereka. Tapi aku sudah belajar untuk tidak terpengaruh oleh guilt tripping-nya lagi. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan mereka bukanlah tanggung jawabku, terutama jika harus mengorbankan kebahagiaan dan masa depanku sendiri. Aku juga belajar bahwa budaya dan tradisi itu penting, tapi tidak boleh digunakan sebagai alat untuk manipulasi dan pelecehan. Berbakti kepada orang tua itu mulia, tapi berbakti tidak berarti menghancurkan dirimu sendiri. Ada perbedaan besar antara membantu orang tua yang benar-benar membutuhkan dan menjadi alat untuk memenuhi gaya hidup berlebihan mereka. Bagi siapapun yang membaca atau mendengar cerita ini dan merasa terhubung dengannya, aku ingin kalian tahu beberapa hal. Pertama, kalian tidak sendirian. Ada ribuan, mungkin jutaan orang di luar sana yang mengalami hal yang sama. Kedua, mengatakan tidak kepada orang tua untuk melindungi kesehatan finansial dan mental kalian bukanlah dosa. Itu adalah tindakan penyelamatan diri yang diperlukan. Ketiga, cinta yang sehat tidak pernah datang dengan harga yang menghancurkan. Keluarga yang benar-benar mencintai kalian akan ingin melihat kalian bahagia dan berkembang, bukan melihat kalian stres dan bangkrut demi memenuhi keinginan mereka. Jika kalian berada dalam situasi serupa, mulailah dengan langkah kecil. Kalian tidak harus langsung konfrontasi besar-besaran seperti yang aku lakukan. Mulailah dengan menetapkan batasan kecil. Mulailah dengan jujur tentang kondisi finansial kalian. Cari dukungan dari teman atau profesional seperti terapis. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa kalian berhak untuk bahagia, untuk punya masa depan yang aman, untuk hidup tanpa rasa bersalah yang konstan. Perjalananku masih berlanjut. Aku masih belajar setiap hari bagaimana menjaga keseimbangan antara menjadi anak yang baik dan menjaga diriku sendiri. Tapi sekarang aku melakukannya dengan kesadaran dan kebijaksanaan, bukan dari tempat ketakutan dan manipulasi. Dan itu membuat semua perbedaan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa tidak sendirian setelah mendengarnya, atau jika kamu punya cerita serupa yang ingin dibagikan, tinggalkan komentar di bawah. Kita semua butuh tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi karena akan ada lebih banyak cerita nyata seperti ini yang mungkin bisa mengubah perspektif hidupmu. Bagikan video ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkan untuk mendengar pesan ini. Kadang-kadang, mengetahui bahwa orang lain pernah mengalami hal yang sama dan berhasil melewatinya adalah kekuatan yang kita butuhkan untuk membuat perubahan dalam hidup kita sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Beberapa bulan setelah semua itu, aku bertemu dengan seseorang. Namanya Arif, seorang arsitek yang juga pernah mengalami dinamika keluarga yang rumit. Ketika aku menceritakan kisahku padanya di kencan ketiga kami, aku bersiap untuk melihat tatapan menghakimi atau mendengar nasihat klise tentang bagaimana seharusnya aku memperlakukan orang tuaku. Tapi yang aku dapatkan adalah pengertian yang mendalam dan dukungan yang tulus. Dia bilang dia bangga padaku karena berani mengambil keputusan yang sulit untuk menyelamatkan masa depanku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dimengerti dan diterima apa adanya, tanpa ada yang mengharapkan aku menjadi ATM berjalan bagi siapapun. Hubungan kami berkembang dengan sehat karena dibangun atas fondasi kejujuran dan saling menghormati batasan masing-masing. Hari ini, saat aku menulis cerita ini, aku sedang duduk di balkon apartemen baruku yang aku beli dengan uang hasil kerja kerasku sendiri. Apartemen yang tidak dibeli untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tapi karena aku benar-benar ingin dan mampu membelinya tanpa harus mengorbankan stabilitas finansialku. Aku melihat matahari terbenam di cakrawala kota,
dan aku merasa damai dengan pilihan-pilihan yang telah aku buat. Ya, prosesnya menyakitkan. Ya, ada hubungan yang retak dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya pulih. Tapi aku tidak menyesal. Karena dengan memilih diriku sendiri, aku tidak hanya menyelamatkan masa depanku, tetapi aku juga mengajarkan pelajaran penting kepada orang tuaku tentang rasa hormat, batasan, dan makna sebenarnya dari cinta keluarga yang sehat. Dan kepada kalian yang mungkin saat ini sedang berdiri di persimpangan yang sama seperti yang pernah aku alami, yang sedang menimbang-nimbang antara tetap bertahan dalam pola yang menghancurkan atau mengambil langkah berani untuk berubah, aku ingin bilang ini, keberanianmu untuk berubah mungkin akan mengubah tidak hanya hidupmu, tapi juga dinamika seluruh keluargamu menjadi lebih sehat. Mungkin tidak semua orang akan mengerti atau menerima keputusanmu di awal, tapi seiring waktu, mereka yang benar-benar mencintaimu akan belajar untuk menghormati batasanmu. Dan bagi yang tidak mau mengerti, ingatlah bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain dengan mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan hidupmu sendiri. Hidupmu adalah milikmu, dan kamu berhak untuk hidup dengan damai, bahagia, dan sejahtera tanpa beban rasa bersalah yang tidak pada tempatnya.